Masih bersama saya Ruli Kurniawan di Ekono. Baik, oke. Pak Maulana, kalau tadi kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Bade dan juga tadi ada Pak Marulam. Dari sisi pengusaha sendiri ya, dari PHRI sendiri melihat pasti akan ada etikat baik sebenarnya untuk membayarkan royalti ini karena memang sudah diatur oleh ada undang-undang di sana gitu. Kalau dari Pak Marulam melihat sendiri gitu, sebenarnya yang membuat ini menjadi polemik besar gitu ya, arahnya kemana sebenarnya gini? Siapakah yang seharusnya menjadi wasit di tengah perdebatan-perdebatan panjang seperti ini? Gitu? Kalau sekarang kan kita lihat perdebatannya selalu dengan LMKN kan. Iya, Padahal undang-undang itu kan produk hukum yang harusnya regulator yang membuat. iya, Itu iya. harus ada pemerintah di situ. Tapi Baik. mana hari ini pemerintahnya? Mhm. Kisru terus berlanjut karena tidak ada pemerintah yang bicara di sana. Baik. Saya menyoroti gini ya. Kalau kita melihat undang-undang itu sendiri, bahwa si LMK ini dia bekerja berdasarkan ada izin operasional dari menteri. Hukum. Oke, Oke. dia harus berdasarkan di pasal 8 ayat 2 itu kan menyebutkan jelas modal itu. disebutkan Satu. di sana. Yang kedua, dalam dia mendapat izin operasional itu dia berarti dia harus mendapatkan mandat dari hak dari si pencipta. Baik, baik. Tapi kok lucu ya, di PP 56 2021 Oke. kalau kita baca di pasal 12 ayat 2, justru LMKN itu tiba-tiba muncul, Iya. dia bisa mewakili pencipta yang tidak memberikan mandat ke mereka. Oke. Ini kan lucu ya, ini kok nggak sinkron ya? Oke. Bahwa undang-undang ini dibentuk, bahwa LMKN ini adalah satu lembaga bentukan undang-undang Iya. yang di dasar hukumnya adalah undang-undang untuk menjadi penerima mandat dari si pencipta. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, manakala kami menyetor royalti, Aha. apakah royalti itu sampai ke pencipta? Nah, hari ini dijawabkan berbagai Baik. isu bahwa pencipta itu merasa dirugikan. Rugikan segala macam. Dan harus ada kita menimbang masing-masing ya, bahwa memungut dana dari masyarakat itu perlu audit yang akuntabel. Nah, Baik. sekarang kami meminta kepada pemerintah untuk mengambil kekuasaannya mereka, Oke. yaitu mereka menarik izin operasionalnya, lakukan audit kepada LMK apa yang terjadi ini. Baik. Lakukan audit dulu, di-freeze Ya. dulu, Oke. lalu bertanya lagi, gimana nanti pemungutan royalti? Kan ada pasal 81, Baik, balikan ke direct license. Ini menarik. Saya coba ke Mas Badai dulu. Mas Badai, Anda melihat tadi bisa dikatakan ada polemik yang besar di sana gitu ya. Sempat disangka juga oleh Pak Marulam gitu. Dari Anda sebagai seorang musisi dan juga pencipta lagu, eh, banyak beberapa teman-teman musisi yang tadinya tergabung pada lembaga serupa gitu ya, akhirnya menarik diri gitu dengan konflik ini yang terjadi saat ini. Anda melihatnya apakah polemik ini akan terus berjalan dan kira-kira harapan Anda sebagai seorang pencipta lagu dan juga musisi akan seperti apa gitu? Apakah perlu ada wasit yang menengahkan ini semua sehingga skema sistem semuanya menjadi jelas, royalti ke pencipta musisi jelas, apa yang harus dibayarkan oleh pengusaha juga jelas dan fungsi dari LMKM juga menjadi jelas di sana? Ya, kalau saya rasa begini ya Mas ya. Kan tadi saya di awal-awal saya udah bilang bahwa memang trust issue-nya itu kan sangat besar. Iya. Jadi memang harus dipahami kalau nanti ke depan ini kalau konflik ini tidak diselesaikan. Artinya diselesaikan dalam arti tidak ada rekonsiliasi nasional misalkan ya antara pengguna, penyanyi dan juga pencipta dan juga lembaga-lembaga yang ada. Ini akan mengakibatkan menurut saya ini dugaan saya mungkin para pencipta akan menarik haknya. Oke. Gitu loh. Akan menarik haknya dari pengelolaan lembaga manajemen kolektif ini. Oke. Karena terus terang di akar rumput ini sudah sangat kisruh sekali dalam arti mereka sangat kecewa dengan kinerja ini gitu loh, dengan kinerja ini. Jadi mereka sampai bertanya apakah masa depan karya cipta di Indonesia ini harus menempuh jalan-jalan yang sebenarnya gelap seperti ini gitu loh. Nah, saya aja yang punya 180 lagu hits ya, dari sejak di band sampai dengan membuat lagu untuk penyanyi Indonesia yang lain gitu. Itu hanya mendapatkan 494.000 di tahun 2024 penagihan konser 2 part 2. Oke. Nah, bagaimana dengan orang-orang lain yang lagu hitsnya cuma 1, cuma 2 biji gitu Iya, kan? iya. Mereka kadang-kadang mereka nggak dapat, bahkan mereka cuma dapat 100.000, 200.000. Jadi janganlah menciptakan narasi bahwa tiba-tiba LMK menggelontorkan puluhan juta ke pencipta lagu, ke pengguna ke member-member LMK yang lain. Iya. Itu kan
semua kan ada yang digabungkan pembayarannya, Baik, baik. ada yang dari digital dan lain-lain. Oke. Tapi kalau diambil ekstraknya performing rights, itu sangat kecil. That's why sistem yang dipakai oleh LMKN saat ini buat pencipta itu sudah tidak relevan. Karena penagihannya masih sistemnya manual. Marilah kita kembalikan lagi kepada fungsi dari Undang-Undang Cipta, yaitu pencipta harus diberikan kebebasan untuk memilih option out apa saja yang mau mereka kelola untuk karyanya, gitu Oke, loh. oke, termasuk menggratiskan gitu ya, Mas Bada ya? Ya kalau menggratiskan itu hak mereka. Baik. Ya, sekali lagi itu hak mereka. Meskipun secara undang-undang, secara aturan, sebenarnya royalti itu tidak bisa gratis. Kenapa? Karena kan ada turunan-turunan haknya. Ya. Ada hak terkait yang harus dibayar dan lain-lain. Tapi kalau misalkan terimanya hanya ratusan ribu, ya wajar kalau mereka ya udah pakai aja, gratis aja. Baik. Nggak apa-apa. Tapi dengan satu catatan gitu ya Mas, saya tambahin sedikit. Kalau pencipta lagu sudah menggratiskan, seharusnya LMK tidak boleh mengolek lagi. Ya. Kenapa? Karena ketika haknya diambil, haknya ditarik, harusnya LMK tidak boleh mengambil hak yang bukan member mereka. Ya. Nah, itu yang menjadi Itu disampaikan PR oleh daripada Pak LMK dan Maulana juga. LMKN. Baik. Ini mengingat kasus lagu Indonesia Raya, di mana nampaknya keluarga dari besar dari Ersuarna juga tidak mau ngambil royalti dari Indonesia Raya, tapi itu menjadi bagian perdebatan karena LMKM juga meminta itu masuk dalam skema royalti. Kalau dari Pak Maulana sendiri, Pak Maulana, sebagai pengusaha pasti akan mengikuti peraturan yang ada gitu ya, termasuk membayar royalti ini sendiri gitu ya. Kira-kira ketika itu dibayarkan royalti gitu ya, beban itu akan diberikan kepada masyarakat yang menggunakan hal tersebut atau menjadi skema tertentu dari para pengusaha sebenarnya untuk tetap menjaga kondisivitas konsumen misalnya gitu, sehingga itu akhirnya dibebankan ke perusahaan sendiri, atau seperti apa kira-kira skemanya gitu, sehingga Gini. akhirnya kita juga yang orang awam ini juga mengerti bahwa ada beban tertentu, misal nanti ke depannya kita harus membayarkan atau seperti apa? Kita akan mengembalikan dengan fungsi dari tujuan dari bisnis itu. Kan harus ada tujuan ya kan. Misalnya tujuannya menjual makan minuman, tentu musik itu sekarang menjadi satu biaya tetap kan. Mereka akan berpikir apakah musik itu akan ada impact-nya terhadap tamu atau tidak gitu loh. Kan nggak mungkin kita bebankan biaya royalti ini ke dalam makan minuman. Mereka pasti akan marah waktu tujuannya makan di situ kan. Sama juga termasuk di hotel gitu loh. Tapi ada yang mesti diingat ya, bahwa kayak seperti hotel, restoran, itu pasti melibatkan pemain-pemain home band kecil untuk mengisi acara. Yang sekarang kasihan itu adalah pekerja-pekerja seni itu. Kenapa? Karena banyak yang menutup ini karena ketidakjelasan ini. Besok LMK datang mengatakan ini, besok mengatakan itu. Kan kebijakan ini tidak ada standarnya. Kenapa saya bilang tidak ada standarnya? Nanti LMK nanti akan mengatakan bahwa oh enggak, UMKM itu nanti tidak akan ditagih. Dia mengejarnya UMKM-nya itu kemana? Itu pertanyaan kita dulu nomor satu. Karena nggak ada standarnya. Itu yang tadi dijawab oleh keraguan itu oleh Mas Badai tadi kan. Jadi para pencipta ini juga melihat kita disuruh bayar, dia akan melihat bahwa tagihannya seperti ini, tapi kok yang dia dapat seperti itu, satu. Dan yang kedua, kami putar lagu apa, yang dapat siapa kan nggak jelas. Nah ini, jadi yang kami pertanyaan, kami adalah bisnis atau organisasi yang taat peraturan perundangan, tapi kami juga harus men-challenge pemerintah untuk menjawab ini secara clear, supaya kita bisa mengimplementasikan. Jangan membentuk satu lembaga yang isinya semua orang swasta, memungut dana dari masyarakat, nggak ada auditnya. Terus perintahnya hilang di dalam situ, kisruhnya makin luas kan gitu. Gitu Ini menarik. Pak Marulam, sudah bergabung lagi. Pak Marulam, kalau kita melihat ada kisruh, ada distrust di sini gitu ya, ada tidak transparan di sini. Kira-kira sejauh ini Anda sebagai pernah menjadi bagian dari LMKM tahun 2019, apakah ada koordinasi, komunikasi dengan para komisioner ataupun juga ketua di tahun 2025 ini terkait dengan kisruh yang ada gitu, menjadi bagian dari wacana ini? Ya, tadi saya mendengar putus-putus, tapi gini, menurut peraturan perundang-undangan, ya kewajiban audit itu ada. Audit di LMKN dan juga audit di LMK. Dan itu mestinya ditaruh di publik. Waktu saya dulu menjabat menjadi LMKN, ada juga auditnya dan itu disampaikan kepada publik. Gitu. Jadi mengenai audit sudah ada aturannya dan itu memang juga diwajibkan untuk diberitahukan kepada publik. Itu satu. Terus tadi saya sempat mendengar mengenai backsound itu bagaimana jualannya bukan musik. Ya
musik terkadang menjadi suatu background, tapi itu juga memberikan added value, memberikan kenyamanan kepada konsumen yang datang. Jadi di dunia internasional juga berlaku hal-hal seperti ini. Jadi bukan hanya di Indonesia saja gitu ya. Itu sementara yang bisa saya dengar tadi. Mengenai transparansi, memang harus ada kritik ya, autokritik kepada LMKN dan juga LMK yang selama ini saya sendiri waktu di LMKN terus terang saya harus buka ini kepada masyarakat karena kejadiannya sudah ruwet seperti sekarang ini. Itu memang kami meminta si LMK itu ketika mendistribusikan royalti, mereka memberikan report kepada rekening yang mana, ya dasarnya apa, semua harus ada. Tapi memang pada saat saya menjabat menjadi komisioner LMKN, saya tidak pernah mendapatkan itu dari LMK. Begitu. Jadi ketika kami mendistribusikan kepada LMK, kami terbuka kepada masyarakat sekian miliar yang didistribusikan kepada LMK A, B, C. Kemudian kita berikan kewajiban kepada mereka untuk report ke rekening mana saja dan berapa. Kenapa hitungannya seperti itu? Nah, itu tapi nggak pernah ada memang. Terus terang aja. Dan kami sudah merekomendasikan kepada menteri untuk mencabut izin operasional dari LMK yang seperti ini. Tapi menteri juga tidak concern terhadap ini, itu jadi masalah gitu. Karena memang pada dasarnya adalah kita butuh wasit nih untuk menengahi baik dari para sektor pengusaha, dari posisi pencipta lagu dan juga dari organisasi yang memang dikatakan membantu pemerintah dalam hal royalti ini sendiri. Butuh posisi wasit di sana, pemerintah terutama di sini untuk bisa mengurai benang kusut yang terjadi terkait dengan royalti di Indonesia agar tidak ada sebenarnya pihak yang dirugikan. Musisi pencipta lagu mendapatkan haknya, pengusaha juga mendapatkan kejelasan, dan juga pastinya masyarakat juga tahu seperti apa sebenarnya dibayarkan terkait dengan royalti lagu ini sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Maulana, terima kasih Pak Marulam, terima kasih Mas Bade sudah hadir di Ekonomek pada malam hari ini. Sama-sama terima kasih, hati-hati di jalan Mas Bade dan juga Pak Marulam. Baik. Baik, dan inilah akhir dari Ekonomek malam hari ini, dan tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ekonomek selanjutnya. Selamat malam.